Malam semuanya. Perkenalkan nama saya Father Roberto Silveriano Raditya Diarbantolo. Nama panjangnya sudah panjang, no? Panggil saja saya Father Ferry, Father Ferry. Dari Silveriano, panggil saja Father Ferry. Saya merupakan Father dari Ordo Dominikan. Jadi kalau ibu bapak tinggal di Medan, itu ada Ordo Fransiskan Kapusin, no? Eh, kami yang didirikan oleh Santo Franciscus Xaverius. Saya masuk ke Ordo yang didirikan oleh Santo Dominikus. Mereka berdua bersahabat. Jadi Ordo Dominikan dan keluarga Fransiskan itu selalu disebut sebagai eh, saudara karena berdirinya bersamaan, pendirinya juga bersahabat bersama-sama. Seperti itu. Eh, saya aslinya dari Solo. Saya aslinya dari Solo, Jawa Tengah, tetangganya Pak Jokowi, toh. Terus saya sedang studi di Manila. Saya sedang menyelesaikan program lisensiat di hukum gereja. Kapan hari saya bertemu dengan Bu Regina dan rombongan yang sedang berziarah di Filipina atau di Manila. Terus ketemu saya dan saya ajak berkeliling di gereja kami karena gereja kami merupakan gereja tempat ziarah seperti itu karena menyimpan satu 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 patung yang sangat dihormati karena patung ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting, sejarah iman yang sangat penting bagi gereja Katolik di Filipina. Jadi kalau kita melihat gereja Katolik di Filipina itu membentuk identitas negara ya, karena lebih dari 80% itu kan Katolik. Jadi eh, kalau patung ini memiliki nilai sejarah iman bagi orang-orang di Filipina, ceritanya ada apa? Nah, ini nanti kita akan coba diskusi bersama seperti itu. Semoga internetnya lancar karena 3 hari 4 hari terakhir ini ada internetnya kami agak down. Semoga lancar. Seperti itu. Insya Yesus. Insya Yesus. Saya coba share screen dulu di sini. Terus ke sini. Oke, apakah bisa dilihat? Ini ya, oke. Jadi saya Bisa. menamai, bisa ya, oke. Saya menamai talk saya sesi ini sebagai janji yang terpenuhi mengenal Bunda Maria Rosario Suci Lanaval dari Manila. Sebelum kita mengenal ke Bunda Maria Lanaval, eh, kita harus tahu kenapa kok ini penting bagi kami anggota Ordo Dominikan karena ada sejarahnya sejarahnya sebagai kami sebagai anggota dari ordo-ordo dari Ordo Pengkhotbah atau Ordo Dominikan, kami merupakan promotor dari Rosario Suci. Kami yang mempromosikan doa Rosario. Karena ada cerita bahwa pendiri ordo kami, yaitu Santo Dominikus, itu mendapatkan penampakan dari Bunda Maria uh, mengenai Rosario Suci. Jadi sekitar tahun 1214 atau ada sumber lain mengatakan 1206, Santo Dominikus menerima Rosario Suci sebagaimana yang kita doakan saat ini dari Bunda Maria. Nah, kisah ini terekam dalam buku De Dignitate Salterii mengenai uh, Dignity of the Psalm atau martabat Mazmur karya Beato Alan de la Roche. Santo Dominikus berdoa, berkhotbah dan bermati raga untuk pertobatan para bidaah. Bidaah saat itu adalah bidaah Albigensian. Dan suatu saat ia mendapatkan penampakan dari Bunda Maria. Nah, Bunda Maria memberikan rosario untuk melawan gerakan ini, Albigensianisme atau bidaah Albigensian yang bertumbuh pesat di Eropa pada abad ke-13, 12, dan 13, terutama di Perancis. Nah, si bidaah ini pada saat itu ngajarin apa sih? Kita cek dulu. Nah, ajaran Albigensianisme ini memiliki pandangan dualistik yang saling bertolak belakang.
Jadi ada eksistensi dua Tuhan, ada dua Tuhan yang hidup, yang eksis, Tuhan yang baik dan Tuhan yang jahat. Tubuh dan roh itu saling bertentangan. Segala yang material itu adalah hal yang buruk, yang baik itu hanya yang spiritual. Nah, efeknya adalah sakramen itu dipandang sebagai hal yang buruk. Mengapa? Karena sakramen itu kan ada materialnya, ada materinya. Jadi ada, kalau kita lihat Ekaristi itu kan ada hostinya, tapi di dalamnya adalah tubuh Kristus sendiri. Nah, bagi mereka ini nggak bisa diterima. Tuhan yang baik itu cuma bisa tinggal dalam sesuatu yang spiritual. Nah, sehingga aliran ajaran ini mengajarkan mati raga yang ekstrim, bahkan bahkan mengizinkan aborsi. Karena bagi mereka kalau kita melakukan aborsi, kita membebaskan jiwa-jiwa sebelum sebelum si jiwa yang baik ini terkontaminasi hal-hal buruk dari materi, dari badan. Nah, ini kan error ini. Ini sangat 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 parah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada saat itu orang-orang tidak bisa belajar dan yang berkhotbah di misa hanya uskup. Nah, uskupnya cuma satu, keuskupannya besar, umatnya banyak, tidak teredukasi. Nah, makanya Santo Dominikus ini mau mendirikan suatu kelompok-kelompok pengkhotbah yang bisa berkhotbah, bisa mengajari umat akan apa yang benar. Nah, inilah alasan mengapa dia, Santo Dominikus, mendirikan Ordo Pengkhotbah atau Ordo Pewarta atau Ordo Dominikan, disingkatnya OP. Nah, Bunda Maria ini memberi senjata kepada Santo Dominikus untuk berkhotbah, membantu dalam berkhotbah melalui Rosario. Mengapa Rosario? Karena Rosario berfokus pada meditasi akan peristiwa penebusan yang dilakukan Kristus melalui peristiwa inkarnasi, melalui sengsaranya, melalui wafatnya, dan melalui kebangkitannya. Dan yang indah di sini adalah Tuhan mengambil daging manusia berinkarnasi, menyucikan menyucikan tubuh. Jadi Tuhan menggunakan instrumen tubuh manusia untuk menebus manusia dan ia bangkit dengan tubuh yang mulia. Inilah mengapa Tuhan Yesus itu tidak hanya menebus jiwa kita, tapi juga menebus jiwa dan raga kita. Makanya kita percaya akan kebangkitan badan. Nah, pada saat itu Bunda Maria menampakkan diri kepada Santo Dominikus, ditemani oleh 3 orang malaikat, dan berkata, Dominikus yang terkasih, tahukah engkau senjata apa yang ingin digunakan Tritunggal Maha Kudus untuk mereformasi dunia? Jawab Santo Dominikus, oh Bunda Maria, engkau tahu jauh lebih baik daripada aku, karena di samping putramu Yesus Kristus, engkau selalu menjadi alat utama keselamatan kita. Kemudian Bunda Maria menjawab, aku ingin engkau tahu bahwa dalam peperangan semacam ini, senjata utama selalu adalah kitab Mazmur Malaikat, yang merupakan batu fondasi perjanjian baru. Karena itu, jika engkau ingin menjangkau jiwa-jiwa yang keras ini, keras kepala ini, dan memenangkan mereka kepada Tuhan, khotbahkanlah kitab Mazmurku. Apakah ini kitab Mazmur Malaikat? The Angelic Psalm, Psalter, The Angelic Psalter. Ini adalah bagian pertama dari Salam Maria. Dalam tradisi gereja, bagian pertama Salam Maria yang berbunyi, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau, sampai kata Yesus itu disebutnya dari Injil merupakan angelic psalter atau mazmur malaikat. Jadi salamnya yang dilakukan oleh Gabriel kepada kepada Maria dan jawaban Elizabeth, Santa Maria Bunda Allah, yang Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Terpujilah engkau di antara wanita itu jawabannya Elizabeth, itu merupakan mazmur malaikat. Santo Dominikus diminta untuk mengulang-ulang doa ini berkali-kali. Dan ini untuk menjadi senjata.
Maka si Dominikus bangkit merasa terhibur dan dengan semangat membara untuk pertobatan orang-orang di distrik itu, di daerah itu, langsung menuju katedral. Seketika itu malaikat yang tak terlihat membunyikan lonceng untuk mengumpulkan orang-orang. Dan Santo Dominikus mulai berkhotbah. Santo Dominikus mendirikan Ordo Pengkhotbah, atau Ordo Puarta atau Ordo Dominikan pada tahun 1216 yang bertujuan untuk mewartakan kebenaran iman. Para anggota Ordo Pengkhotbah selalu berlindung kepada Bunda Maria Ratu Rosario Suci. Nah, mengapa kami Dominikan itu berlindung kepada Bunda Maria Ratu Rosario Suci? Jika saudara-saudara kami yang Fransiskan itu memiliki devosi kepada Bunda Maria Ratu para Malaikat, jika saudara-saudara kami juga yang Yesuit itu ada devosi kepada Bunda Maria de la Strada. Jika saudara-saudara kami yang Karmel disebut menghormati atau memiliki devosi kepada Bunda Maria dari Gunung Karmel. Jadi ordo-ordo tua itu memiliki devosi-devosi khusus kepada gelar-gelar Maria tertentu seperti itu. Ini jubah kami, ini jubah ordo kami. Jika yang kami pakai pakaian lengkap itu yang di atas pojok kiri ada hitamnya, ada mantelnya, seperti jubah Karmel sebenarnya. Nah, kami biasanya pakai yang warna putih ini yang di kiri bawah. Nah, dan kami selalu memegang ada rosario di jubah kami di sebelah kiri, seperti kesatria memegang pedang di sebelah kiri. Nah, tradisi mengenai berdoa rosario ini terus berlanjut, terus berlanjut. Nah, dan ini bertepatan dengan suatu gelar Maria yang lain yang disebut sebagai Bunda Maria Kemenangan. Jadi perlindungan Maria terhadap serangan-serangan musuh dikenal dengan gelar Bunda Maria Kemenangan atau Our Lady of Victory. Yang di Gereja Timur ini sudah ada di abad ke-7 Masehi untuk memperingati kemenangan tentara Kristen terhadap Muslim di Konstantinopel. Di Eropa, pasukan yang dipimpin oleh Simon keempat dari Montfort mengalahkan bidah Albigensian dalam perang perang Muret. Sorry, terjemahan salah itu. Pada 12 September 1213 dan dia mengatribusikan kemenangannya kepada Bunda Maria Kemenangan, Bunda Kemenangan, Our Lady of Victory. Jadi setiap kali ada misi berperang untuk melawan bid'ah atau untuk mempertahankan diri, eh, jika kemenangan itu didapatkan, itu selalu ditujukan kepada Bunda Maria Kemenangan, Our Lady of Victories. Nah, yang sangat penting adalah terjadinya kemenangan tentara Kristen di Perang Lepanto pada 7 Oktober 1571. Lepanto itu merupakan daerah di sekitar di antara Yunani dan Italia, di mana ini di selat ini merupakan pintu masuk dari Asia menuju ke Eropa dari laut. Lepanto. Kemenangan di Lepanto ini merupakan kemenangan besar karena saat itu Santo Paus Pius kelima mengumpulkan tentara-tentara Kristen di Eropa untuk bersatu melawan kaum Muslim di Lepanto. Nah, untuk mendoakan perang itu, Santo Pius kelima itu mengajak umat untuk berdoa rosario. Yang nggak bisa berperang, kita berdoa rosario. Yang bisa berperang, pergi berperang. Nah, seperti itu. Sehingga pada saat peperangan berlangsung, Santo Pius kelima ini berdoa rosario dan seketika itu juga melihat penglihatan bahwa Bunda Maria menyertai tentara Kristen, tentara Katolik, dan kemenangan itu berhasil didapatkan. Sehingga, nah ini, pada tahun 1573, Paus Gregorius ke-13 menjadikan perayaan kemenangan 7 Oktober 1571, maaf tahunnya salah, itu 1571, sebagai Pesta Maria Bunda Rosario Suci yang dirayakan pada minggu pertama bulan Oktober 15 ini 1571 ya, biar nggak salah. Nah, pada tahun 1913, Santo Paus Pius ke-10 menetapkan Pesta Bunda Maria Rosario pada 7 Oktober di tanggal kemenangan perang tersebut. Nah, karena hubungan yang erat antara Santo Dominikus dan Rosario Suci,
para Dominikan, kami, anggota-anggota Ordo yang didirikan oleh Santo Dominikus, menjadi promotor devosi Rosario hingga saat ini. Nah, dan hal itu yang kami lakukan ketika kami bermisi, ketika para Dominikan ini bermisi di daerah-daerah lain, kami selalu mewartakan Rosario sebagai sarana mengajar. Karena yang paling sederhana adalah mengajar dari kisah-kisah Injil yang ada dalam Rosario. Seperti itu. Nah, inilah mengapa nanti Bunda Maria Rosario Suci Lanaval ini ada. Nah, bagian kedua dari pengajaran saya, mau kita fokus ke Bunda Maria Lanaval di Manila atau memiliki gelar La Gran Señora di Filipinas. Itu merupakan ibu ratu dari Filipina. Bagian belakang, bagian depan wajahnya Bunda Maria. Nanti kita akan tahu ini dari mana sih kok bisa seperti ini, close up-nya loh. Sangat unik kan, nggak kayak di Indonesia. Nah, Bunda Marianya seperti ini. Bunda Maria Lanaval itu bentuknya seperti ini. Bentuknya, nah seperti ini menggendong bayi Yesus, lalu dia membawa rosario. Nah, gelar resminya adalah Our Lady of the Holy Rosary La Naval de Manila atau Nuestra Señora del Santísimo Rosario La Naval de Manila atau Mahal na Ina ng Santo Rosario ng La Naval de Manila dalam bahasa Filipin atau Bunda Maria Rosario Suci La Naval dari Manila. Jadi yang pertama kali gelarnya yang utama adalah Bunda Maria Rosario Suci. Nah, inilah yang dibawa oleh para Dominikan. Kemudian nanti ada suatu kisah mengapa gelar La Naval itu disematkan ke Bunda Maria ini, terutama dalam image ini, patung ini yang ada di gereja kami saat ini. Nah, ini dimulai pada abad ke-16. Eh, Ada 15 misionaris Spanyol, orang Spanyol Dominikan memasuki Filipina pada tanggal 21 Juli 1587. Mereka membuat biara di Manila dan di bagian utara Pulau Luzon. Pulau utamanya Manila, tuh. Dimanapun biarawan Dominikan bermisi, mereka senantiasa membawa devosi Bunda Maria Rosario Suci. Ini yang selalu diulang-ulang. Diulang-ulang. Nah, biara induk Ordo Dominikan di Filipina bertempat di dalam kota lama Manila atau namanya Intramuros yang diberi nama Biara Santo Dominicus atau dalam bahasa Spanyol Santo Domingo. Sebuah gereja yang sederhana diberkati pada tanggal 1 Januari 1588. Nah, gereja Santo Dominicus mengalami beberapa kali pemugaran dan pembangunan, setidaknya sampai 5 kali. Dan di dalam gereja inilah diletakkan patung Bunda Maria Rosario Suci. Jadi Bunda Maria tadi dibuat karena ada suatu permintaan dari seorang penting di Filipina. Nah, pada tahun 1593, ada gubernur jenderal Spanyol yang baru, Don Luis Perez das Mariñas, memesan patung Bunda Maria Rosario untuk penghormatan publik guna mengenang ayahnya yang baru saja meninggal. Nah, di bawah arahan seorang kapten bernama Hernando de los Rios Coronel, patung tersebut dibuat oleh seorang imigran Tionghoa anonim, nggak dikenal, yang kemudian memeluk agama Kristen, agama Katolik, yang dimaksudnya adalah Kristianitas, agama Katolik. Inilah alasan yang sering dikutip untuk ciri khas Asia pada Bunda Maria tersebut. Muka Bunda Maria ini sangat Chinese sebenarnya. Ada beberapa angle kalau dilihat Bunda Marianya itu terlihat sangat oriental mukanya. Nah, patungnya sendiri dalamnya merupakan kayu, tapi bagian tangan dan muka itu full gading. Makanya warnanya putih. Kalau bayi Yesusnya dari atas ke bawah semuanya full gading. Cuman dikasih kain, jadi ada kain kain bordir yang sangat tebal, kain bordir emas gitu, yang seperti mantel, dibuat mantel gitu, melengkapi Bunda Maria. Nah, patung tersebut kemudian diberikan kepada para biarawan Dominikan
yang dipajang di gereja Santo Domingo, di gerejanya kami. Patung yang dibuat dari tahun 1593 adalah patung yang sama yang sekarang ada di gereja kami. Umurnya sudah berarti sudah 400 berapa? 460 ya, lebih dari 400 tahun loh kayak gitu. Nah, ini close look-nya Bunda Maria dengan pakaian yang lain. Jadi mukanya yang di bawah sini terlihat, muka orientalnya sangat terlihat. Ciri khas patung Bunda Maria Rosario Suci adalah Bunda Maria memegang bayi Yesus, terus juga tangannya yang lain memegang rosario. Tangannya bayi Yesus yang lain memegang rosario juga. Jadi nanti kelihatan di sini. Nah, ini dia megang rosario di sini. Nah, pada tahun 1646, ada 1646, Angkatan Laut Republik Belanda melakukan beberapa kali upaya berulang untuk menaklukkan Filipina dan upaya untuk menguasai perdagangan Asia. Dari mana mereka berangkat? Mereka berangkat dari Indonesia, dari Batavia. Dari Batavia, mereka menuju ke Malaka. Karena di Malaka sudah ada Inggris, mereka pergi mencoba masuk ke Filipina melalui Manila. Pasukan gabungan Spanyol dan Filipina yang bertempur dikatakan telah meminta perantaraan Bunda Maria melalui patung tersebut sebelum pertempuran. Jadi ada sedikit karena tentara Spanyol dan tentara orang-orang Filipina ini cuma sedikit sebenarnya. Mereka terus menangkis serangan terus-menerus oleh armada Belanda yang unggul, terlibat dalam 5 pertempuran besar di laut dan hanya kehilangan 15 anggota Angkatan Laut Spanyol. Setelah Belanda mundur, nah si tentara Spanyol dan Filipina tadi sebelum berangkat mereka berdoa di depan Bunda Maria ini berjanji kalau mereka menang mereka akan berjalan kaki nyeker tanpa alas kaki ke tempat suci tersebut, ke tempat suci di ke biara kami sebagai tanda terima kasih kepada Bunda Maria. Dan benar kemenangannya terjadi dan mereka berjalan kaki nyeker ke biara. Nah, ini gambar yang lain. Nah, perarakan untuk mengenang kemenangan atas pertempuran ini dirayakan pada minggu pertama bulan Oktober. Nah, kemenangan karena kemenangan atas pertempuran laut tersebut, Bunda Maria Rosario Suci yang berada di dalam gereja Santo Dominikus mendapatkan gelar La Naval dari Manila. Apa itu La Naval? Navy. Bunda Maria dari Angkatan Laut. Jadi gelarnya menjadi sangat panjang. Bunda Maria Rosario Suci dari Angkatan Laut Manila. Karena yang mendapatkan anugerah saat itu, anugerahnya adalah Bunda Maria kepada tentara-tentara Angkatan Laut, armada laut. Nah, seperti itu. Mengapa nama Lanaval ini ada? Dan nanti saat ini eh, setiap kali perarakan Bunda Maria ini di minggu pertama bulan Oktober ini, Bunda Maria akan diarak ke suatu dengan menggunakan kereta, kereta yang berbentuk seperti kapal untuk mengenang peristiwa pertempuran laut tersebut. Dan biasanya ada sekitar 1.000 orang dari Angkatan Laut yang ikut perarakan kami. Karena Bunda Maria ini merupakan pelindung para Angkatan Laut Filipina. Sayang sekali pada tanggal 27 Desember 1941, gereja dan biara Santo Domingo di Manila mendapatkan serangan bom. Serangan bom dibom, gerejanya dibom. Untung saja patung Bunda Maria Rosario Rosario Suci La Naval dapat diselamatkan. Jadi waktu ini katanya bomnya terjadi di siang hari. Untungnya terjadi di siang hari. Banyak orang masih bangun sehingga ketika ada bom mereka dapat menyelamatkan diri. Apa yang dapat mereka selamatkan, mereka pindahkan. Dan saat itu
yang mereka dapat pindahkan adalah Bunda Maria dan tabernakel. Jadi di gereja kami ada tabernakel lama dari gereja lama kami yang hancur, hancur berkeping-keping sampai hilang gerejanya. Nah, biara dan gereja yang baru didirikan di Quezon City. Quezon City itu masih bagian dari Metro Manila. Jadi kayak perluasan Manila. Kalau di Jakarta tuh ada Jakarta, terus ada DKI Jakarta. Ini sama, ada Manila, ada Metro Manila. Nah, salah satu dari Metro Manila ini adalah Quezon City, sebelahnya Manila. Gereja yang baru diselesaikan pada tahun 1954. Jadi di bom yang tadi dibom tahun 1941, terus dibangun lagi dengan gaya yang lebih modern. Nggak tanggung-tanggung dibangun dengan gaya yang lebih besar daripada gereja yang semula, di mana gereja ini dapat menampung 3.000 orang. 3.000 orang. Ini beberapa view dari gereja kami. Nah, untuk tahu seperti apa perayaan di Filipina, di perayaan Pesta Bunda Maria Rosario Suci Lanaval ini, yang dirayakan setiap minggu pertama Oktober, ini ada video singkat. Nanti bisa melihat dari misanya. Ini misanya dirayakan 9 kali misa di hari Minggu. Dan semua misanya penuh. Dan dalam misa juga ada perarakan orang kudus Dominikan. Nah, coba. Nah ini. Dibuat tahta di tengah-tengah, gereja seperti itu, seramai itu, berbentuk kapal, beberapa orang kudus Dominikan, ini Santo Yosef. Talagang tayo'y pinagpala ng Panginoon Diyos at ng mahal na Santo Rosario ng Jarak Lanaban, kami dari atas, sapagkat unti-unti nang nababalik sa ating dating pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Birhen. Pagkalipas po ng 2 taon, nagkaroon na tayo ng grand pemimpin biara kami. procession. Salamat Panginoon, salamat mahal na Ina. Ngunit hindi po naging madali ang buhay nung nakalipas na 2 taon. Dahil marami sa Nah, terus apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini, toh? Tuhan Yesus Kristus memberikan Bunda Maria kepada kita ketika ia tergantung di salib. Ini menunjukkan bahwa Bunda Yesus adalah juga Bunda kita. Sebagai seorang ibu, Bunda Maria tidak pernah melupakan kita, anak-anaknya, yang telah dipercayakan Yesus kepadanya. Inilah inti dari banyak penampakan Bunda Maria jika kita pelajari. Makanya penampakan Bunda Maria kadang pesannya hampir sama, no? Bunda Maria kepada Santo Dominikus memiliki pesan yang sama. Kepada Guadalupe, di Guadalupe, kepada San Juan Diego. Bunda Maria berkata kepada San Juan Diego, bukankah aku ini ibumu? Dan kata-kata yang sama, bukankah aku ini ibumu, juga dikatakan oleh Bunda Maria kepada 3 gembala di Fatima dan juga di Lourdes, no? Kata-kata yang sama, bukankah aku ini ibu? Ini selalu diulang-ulang oleh Bunda Maria dalam berbagai penampakan. Dan inilah menunjukkan bahwa Bunda Maria itu tidak pernah meninggalkan kita sebagai seorang ibu yang senantiasa mendampingi kita. Maka sangatlah indah jika kita suatu saat nanti, jika ada waktu untuk hening dan berdoa rosario, dan di akhir rosario kita doakan doa ini, doa Salam ya Ratu. Liriknya ini sangat indah,
dibuat sekitar abad ke-10 yang menceritakan kondisi kita. Kita menyapa Bunda Maria sebagai ratu, tetapi kita memiliki kerinduan, kedekatan dengannya, seperti seorang anak dekat dengan ibunya. Doa ini berbunyi demikian. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih. Hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayangmu yang besar kepada kami. Dan Yesus, putramu yang terpuji itu, semoga kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Kita mengenal bahwa Bunda Maria adalah hidup kita. Ia Bunda yang berbelas kasih, yang senantiasa menemani kita. Dia adalah hidup kita, karena melalui Bunda Maria, karya keselamatan dapat terlaksanakan. Dia adalah hiburan kita, karena sebagaimana terjadi di Kana, ketika di pesta perkawinan di Kana kehabisan anggur, Bunda Maria dengan belas kasihnya memanggil Yesus untuk melakukan sesuatu. Dia menghibur Elizabeth juga. Dia memberi harapan kepada para pengantin di kepada pengantin di Kana. Dan kita semua memanjatkan permohonan yang digambarkan kita berada dalam lembah kedukaan. Hidup kita ini adalah seperti dalam lembah kedukaan, yang mana kita diminta untuk berjuang melalui lembah kedukaan ini, berjalan bersama-sama satu sama lain, bergandengan tangan, saling menguatkan menuju ke puncak gunung yang tinggi, itu Tuhan sendiri. Dan melalui bantuan Bunda Maria, kita berdoa untuk mendapatkan Yesus Kristus yang ia gendong di tangannya. Dan sebelum saya tutup kisah eh, di pengajaran hari ini, sebenarnya ada kisah yang bagus bahwa Bunda Maria, patung ini, image ini, patung Bunda Maria Lanaval ini dibuat tadi sekitar eh, abad 15-16, dan patung yang sama juga merupakan patung yang dilihat oleh banyak orang kudus martir yang mengorbankan dirinya di daerah Vietnam, di Tiongkok, dan di Jepang. Karena pada masa itu banyak misionaris dari Spanyol itu bermisi, sebelum bermisi ke ke Vietnam, ke Tiongkok, dan ke Jepang, mereka selalu tinggal di Filipina. Mereka selalu tinggal di Filipina, dan pelabuhan untuk menuju ke Vietnam, Tiongkok, dan Jepang dari Manila. Pelabuhan dari Manila. Dan menjadi suatu tradisi di kota lama Manila, sebelum ada pelayaran, sebelum ada misi keluar Filipina, semua misionaris dan para pelayar akan berdoa di depan patung Bunda Maria La Nova. Dan benar, ada ratusan orang kudus, martir, santo santa dari berbagai macam status hidup, ada yang dari awam, ada yang uskup, ada yang imam, ada yang bruder, ada yang suster. Mereka melihat Bunda Maria ini, mereka dikirim bermisi dan mereka mati sebagai martir. Jadi jika kita memandang Bunda Maria ini, kita memandang patung yang sama, wajah yang sama dengan wajah yang dilihat oleh para martir Jepang, martir Vietnam, martir Tiongkok. Jadi mengapa Bunda Maria ini sangat penting dalam sejarah kekatolikan di Filipina? Karena lewat perantaraan rahmat Tuhan oleh Bunda Maria yang yang dihadirkan dalam 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 bentuk Bunda Maria Lanaval ini,
negara ini saat itu terbebas dari serangan eh, Belanda karena ketakutannya adalah jika Belanda masuk, negara ini menjadi negara Protestan. Yang kedua adalah banyak orang Kudus mendapatkan penguatan dari Bunda Maria melalui patung ini. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah sampai saat ini kenangan itu selalu diingat dan dikuatkan dalam memori kolektif orang-orang lewat perayaan-perayaan liturgi. Bahkan setiap hari kami berdoa rosario di depan image, di depan patungnya sama. Oke, ini pengajaran sharing dari saya. Kita bisa lah apa tanya jawab atau ya ngikut. Terima kasih, Frater Ferry, atas Ya, pengajarannya.